Hai, sebelum video ini dimulai, gue ingin menekankan beberapa hal yang patut untuk diingat. Pertama, semua yang gue katakan bukanlah 100% fakta, melainkan adalah argumen dan pendapat yang gue tahu tentang teori ini. Kedua, video ini akan penuh dengan bahasa Indonesia, tapi untuk bahasa Inggris akan ada subtitle pada video ini. Jadi mohon maaf jika ada translasi yang salah. Yang ketiga, semua material yang ada di video ini dimiliki oleh Cover Corporation. Semua material berasal dari website dan video YouTube. Link ada di deskripsi. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Hololive merilis proyek baru bernama Hololive Error berbentuk teaser atau PV yang dirilis pada tanggal 1 Agustus 2021. Video tersebut menceritakan seseorang yang sedang bermain laptop yang kemudian tiba-tiba datang pesan mencurigakan. Setelah menekan tombol yes, seseorang tersebut terbangun di suatu lorong dan terus berjalan hingga bertemu dengan seorang wanita, yaitu Tokino Sora. Sora yang terlihat aneh dan bertanya, "Apakah kamu ingin menjadi temanku selamanya?" Seseorang tersebut berlari ke arah yang berlawanan hingga akhirnya berada di ujung lorong. Saat berbalik, Sora sudah tidak ada dan ia melihat sebuah pin kecil. Kesadarannya kembali dari mimpinya. Sekarang, ia berada di sebuah kelas. Seseorang tersebut keluar dari kelasnya dan pergi ke lorong tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sora datang kembali dengan mengatakan hal yang sama dengan yang ada di mimpinya. Seseorang itu kembali ke kelasnya dan menemukan sebuah pin di atas mejanya. Cerita berakhir dan beralih ke website Hololive Error. Video selesai. Itu adalah penjelasan singkat dari teaser yang ada di video tersebut. Lanjut ke website Hololive Error. Pada halaman ini, diperlihatkan Sora yang sedang berdiri, kemudian sebuah lembar dari buku terbang dan tiba-tiba suasana berubah. Sekarang Sora menjadi tersenyum. Kemudian diakhiri dengan glitch dan video berulang kembali ke Sora yang pertama. Itu adalah penjelasan singkat dari video yang ada di website tersebut. Sekarang, setelah kita melihat video, PV, dan website tersebut, marilah kita bahas keganjilan yang ada di proyek Hololive Error ini. Hal pertama yang gue sadari ketika mencari materi untuk video ini adalah video di website sengaja dibuat mute. Setelah menyadari hal ini, gue merasa bahwa ada suatu clue yang dapat ditemukan. Setelah beberapa saat memperhatikan, gue menemukan bahwa Sora yang pertama mengucapkan suatu kalimat. Dapat dilihat, di bagian ini mulut Sora bergerak seakan-akan bertanya sesuatu kepada kita. Setelah beberapa saat mencoba untuk memahami, hal terdekat yang bisa gue simpulkan adalah kata yang di atas kepalanya. Untuk memastikan lebih lanjut, gue mencoba cek lagi di Inspect Element, dan menemukan alternatif tag dari gambar tersebut, yang setelah diterjemahkan memiliki makna "Will you always be my friend?" atau "Apakah kamu ingin menjadi temanku selamanya?" Menurut gue, pertanyaan atas apa yang dilafalkan oleh Sora sudah terjawab. Namun, apa makna dari pelafalan tersebut? Mungkin kita akan temukan di masa yang akan datang. Keganjilan kedua yang gue yakini adalah kedua Tokino Sora tersebut adalah dua orang yang berbeda. Lebih tepatnya, dapat dikatakan seperti reinkarnasi. Reinkarnasi sendiri adalah kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Ada beberapa hal yang bisa menjadi bukti kenapa gue yakin bahwa Sora itu adalah dua orang yang berbeda. Alasan pertama kenapa bisa gue katakan berbeda adalah karena seragamnya. Ada dua tipe seragam yang Sora gunakan, yaitu seragam blazer dan seragam sailor. Menurut beberapa artikel, seragam sailor merupakan salah satu seragam yang berasal dari pengaruh luar. Seragam sailor terinspirasi dari pelaut dan menjadi populer di kalangan anak-anak perempuan. Namun, di masa sekarang, seragam sekolah lebih sering menggunakan pakaian jenis blazer atau seperti yang digunakan oleh Sora pertama kali, lebih identik kepada masa kekinian atau fashion kekinian. Hal yang ingin gue sampaikan di sini adalah perbedaan jarak waktu antara kepopuleran seragam sailor dan seragam blazer. Seragam sailor melambangkan kepopuleran masa lalu, sedangkan seragam blazer melambangkan kepopuleran masa kini. Ini adalah poin yang pertama, yaitu masa lalu dan masa kini. Alasan kedua adalah latar. Pembahasan di sini cukup menarik karena akan mengambil dari dua referensi, yaitu video website dan dari video teaser. Pada video website, kita diperlihatkan dua suasana, yaitu suasana Sora yang sedang terlihat sedih dan suasana Sora yang terlihat senang. Namun, jika kita perhatikan lebih seksama, ada beberapa keganjilan dalam video ini.
Benar, yaitu adalah latarnya. Sebelumnya, untuk memudahkan, gue akan sebut Sora yang sedang sedih dengan masa A dan Sora yang senang dengan masa B. Jika kita saksikan bersama, masa A dan masa B memiliki infrastruktur kelas yang berbeda. Di masa A memiliki infrastruktur yang lebih modern berupa dinding yang terbuat dari semen dan memiliki beberapa alat elektronik seperti lampu yang ada di atap. Berbeda dengan masa B, di masa ini infrastruktur masih berpusat pada material konvensional seperti kayu. Ini dapat dibuktikan dari jenis lantai, dari jenis lemari, dan dari jenis dinding. Ini juga dapat kita bandingkan dengan jelas jika kita membandingkan antara masa A dan masa B. Selain itu, tidak ada tanda-tanda listrik di masa B. Jika dengan alasan atap hancur, maka seharusnya ada pecahan lampu di lantai. Tapi, di video tersebut tidak ada terlihat lampu sama sekali. Lalu ada kemungkinan bahwa mungkin pecahan lampu tersebut sudah dibersihkan. Tapi jika benar dibersihkan, kenapa hanya pecahan lampu, sedangkan kelas dibiarkan dalam keadaan hancur yang lebih parah? Lalu, apa hubungannya sih dengan teaser dari PV Hololive Error ini? Jika kita perhatikan seksama, mimpi dari seorang tersebut berasal dari dua latar waktu yang berbeda. Pada mimpinya, ia berjalan di lorong sekolah masih berbentuk tradisional, masih menggunakan infrastruktur kayu. Apakah ini berhubungan dengan masa B? Lalu untuk memperkuat alasan ini, di sini juga kita pertama kali dipertemukan Sora menggunakan seragam sailor. Sama seperti yang ada di masa B. Seperti yang gua katakan tadi, sailor ini memiliki hubungan identik dengan masa lalu. Oke, lanjut. Apakah ini kebetulan? Atau apa memang ini disengaja? Lanjut, tidak hanya itu, setelah saat seseorang itu terbangun, latar berubah menjadi sekolah dengan infrastruktur yang lebih modern. Tapi, di sini juga, di lorong yang infrastruktur modern juga, seseorang tersebut juga kembali bertemu dengan Sora yang masih menggunakan baju sailor. Apakah ini memang sebuah clue? Apakah ini Sora yang berbeda? Apakah ini Sora yang sama? Tuliskan pendapat kalian. Alasan ketiga dan merupakan salah satu alasan yang paling gelap atau kelam dan juga cukup menyakitkan. Jika kita memutar videonya dengan bersih tanpa ada tulisan lain yang ada di website, kita menemukan beberapa hal paling dikenali oleh kalangan pecinta anime. Ya, itu adalah bunga spider lily atau higanbana. Lantas ada apa sih dengan bunga tersebut? Sebelumnya kita perhatikan dulu nih. Ada perbedaan yang jelas yang terjadi di masa A dan di masa B. Di masa A, di atas meja hanya ada sebuah vas kaca berdiri sempurna di samping Sora. Namun, di masa B, vas tersebut pecah dan terdapat bunga spider lily di lantai. Lalu, apa maknanya? Bunga spider lily atau higanbana dipercaya memiliki arti yang identik dengan kematian. Beberapa pertanyaan muncul di kepala gue. Mengapa hanya ada di masa B? Apakah ini tanda memang bahwa Sora yang ada di masa B itu benar-benar sudah tiada? Lalu siapa Sora yang ada di masa A? Lalu kenapa kepribadiannya sangat berbeda? Kenapa Sora yang di masa A memiliki sifat yang sangat sedih, sedangkan yang di masa B memiliki sifat yang sangat ceria? Alasan keempat, sebuah detail yang sangat penting tapi hampir tidak terlihat. Di masa A, waktu sedang berjalan mundur. Gue sendiri sebenarnya kaget dan masih berpikir apa sih alasannya kenapa ada waktu ini berjalan mundur. Tapi, kalau gue boleh menerka, sekali lagi gue tekankan, menerka, bukan berarti gue benar. Kalau boleh gue menerka, ini dikarenakan ada dua diri Sora yang bertabrakan dalam satu dimensi waktu. Itu adalah beberapa keganjilan yang gue temukan dari perilisan awal Hololive Error ini. Tapi suatu hal yang pasti, pin yang ditemukan di teaser mempunyai peran besar dalam mempertemukan dua masa di waktu yang sama ini. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan yang tidak dapat gue temukan, dan mungkin ada lebih mengetahui dari gue. Gue sendiri mengajak kalian untuk berdiskusi lebih lanjut, dan jika kalian tertarik, kalian bisa berdiskusi di kolom komentar. Akan datang part 2 untuk Hololive Error ini jika menemukan sesuatu yang lebih menarik ke depannya. Mohon maaf jika gue ada mengucapkan kata yang salah. Gua Sate, peace.